Kisah patung batu di tepi Suanggai. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan Danau Sagara, membuat suasana pagi itu terlihat muram dan dingin. Ardi, seorang peneliti muda yang sedang menulis tesis tentang mitos dan legenda daerah, berdiri di atas perahu kecil yang ditumpangi bersama seorang pendayung tua. Ia baru saja menempuh perjalanan panjang melewati jalanan terjal dan hutan lebat untuk mencapai desa terpencil di tepi danau itu. "Masih jauh, Pak?" tanya Ardi sambil memeluk jaketnya yang tipis. Udara dingin menembus tulang. Pendayung itu menoleh sekilas. Wajahnya penuh keriput, matanya sayu. "Hampir sampai. Desa kami tidak biasa menerima tamu. Kau yakin mau tinggal di sana?" Ardi tersenyum. Meski gugup, "Saya sedang meneliti cerita rakyat. Katanya ada legenda aneh di sekitar danau ini. Itu menarik bagi saya." Lelaki tua itu tidak membalas, hanya menggeleng pelan, seolah tahu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Ketika perahu akhirnya merapat, Ardi disambut suasana desa yang sepi. Rumah-rumah panggung kayu berdiri berjejer, tapi jarang terlihat orang. Beberapa warga hanya meliriknya dari balik pintu atau jendela, lalu buru-buru menutupnya. Ardi merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan di sana. Namun seorang pria berusia sekitar 50-an yang memperkenalkan diri sebagai Pak Wiryo, kepala desa, menyambutnya dengan ramah. "Silakan menginap di rumah kami, Nak. Tapi ingat, jangan banyak bertanya soal hal-hal yang tidak perlu." Kalimat itu terdengar aneh. Namun, Ardi hanya mengangguk. Malam pertama ia habiskan di rumah Pak Wiryo. Angin dari danau berembus kencang, membawa suara-suara samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Keesokan paginya, Ardi bergelanjalan di sekitar desa. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu di tepi danau. Barisan patung batu berwujud manusia, jumlahnya belasan, dengan berbagai ekspresi wajah. Ada yang mulutnya terbuka, seakan sedang menjerit. Ada yang matanya membelalak, penuh ketakutan, dan ada pula yang seperti sedang mencoba melarikan diri. Ardi mendekat, merasakan hawa dingin menusuk. Patung-patung itu begitu detail, terlalu detail untuk sekadar ukiran biasa. Bahkan kerutan di dahi urat di tanggen, hingga bekas luka di pipi terlihat jelas. Ia bertanya kepada seorang warga yang kebetulan lewat, seorang ibu yang sedang membawa kayu bakar. Tapi begitu Ardi menunjuk patung-patung itu dan bertanya, wajah si ibu langsung pucat. Ia buru-buru menggeleng, lalu berlari tanpa menjawab. Ketika Ardi kembali ke rumah, ia memberanikan diri bertanya kepada Pak Wiryo. Kepala desa itu terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menjawab pelan, "Itu bukan patung biasa. Jangan mendekat ke sana, apalagi setelah matahari terbenam." Ardi tersikat, tapi rasa penasarannya justru semakin membesar. Malam nanti, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu lebih jauh tentang rahasia patung-patung itu. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak di desa itu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari danau berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitar rumah Pak Wiryo bergesekan seperti bisikan samar. Ardi berulang kali memandang ke arah jendela. Matanya sulit terpejam. Kata-kata kepala desa siang tadi terus terngiang di kepalanya. "Itu bukan patung biasa. Jangan mendekat ke sana." Apalagi setelah matahari terbenam. Semakin dilarang, semakin besar keinginan Ardi untuk tahu. Ia bangkit, meraih jaket dan senter kecil dari tasnya, lalu pelen-pelen keluar rumah. Langkah kakinya berderit di lantai kayu, tapi rumah itu tetap sunyi. Pak Wiryo dan keluarganya tampaknya sudah terlelap. Begitu ia sampai di luar, angin dingin langsung menusuk kulit. Ardi berjalan menyusuri jalan setapak menuju tepi danau. Desa tampak semakin sepi. Tak ada lampu minyak menyala di rumah-rumah. Semua orang seperti sengaja menutup diri dari malam. Tiba-tiba, dari arah danau terdengar suara samar jeritan panjang, terputus-putus, seolah seseorang sedang meminta tolong. Ardi terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu jelas berasal dari dekat kumpulan patung batu. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Cahaya senter bergetar di tangannya.
Saat Ea sampai, matanya membelalak. Di antara barisan patung, ada sosok lelaki yang masih bergerak. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan jeritan yang parau. Tapi perlahan, kulitnya mulai mengeras. Jemarinya yang tadinya bergetar kini kaku. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Menyatu dengan patung-patung lainnya, Ardi terpaku. Napasnya tercekat. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Seorang manusia berubah menjadi patung di depan matanya. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Bukan jeritan, tapi seperti suara air bergolak. Ia mengarahkan senternya ke permukaan danau. Kabut tebal menyelimuti, namun di balik kabut, ia melihat sesuatu bergerak. Riak air berputar, seakan ada sesuatu yang sangat besar tengah naik ke permukaan. Ardi mundur beberapa langkah. Keringat dingin membasahi leher, meski udara menusuk tulang. Ea ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Dari arah kabut, samar-samar terlihat bayangan hitam menjulang. Bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih besar, dengan tangan panjang yang bergerak perlahan. Saat senter hampir menyorot sosok itu, lampunya mendadak mati. Gelap total. Ardi menahan napas, jantungnya berdetak makin kencang. Dan di tengah kegelapan, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. Begitu dekat, seakan ada seseorang berdiri di sampingnya. Kau berikutnya. Ardi tersentak, menjatuhkan senternya, lalu berlari sekencang mungkin kembali ke rumah kepala desa. Napasnya tersengal, tapi ia tahu malam itu hanyalah awal dari rahasia mengerikan di desa ini. Dan di balik kabut danau, sesuatu sedang menunggu. Pagi itu, wajah Ardi pucat. Semalaman, ia tidak bisa tidur setelah kejadian menyeramkan di tepi danau. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa yang dilihat hanyalah ilusi. Tapi bayangan tubuh yang membatu di depan matanya terlalu nyata untuk dilupakan. Saat sarapan di rumah Pak Wiryo, ia memberanikan diri bertanya, "Pak, semalam saya dengar suara orang menjerit di dekat danau. Lalu saya melihat seseorang berubah jadi batu. Itu benar kan?" Pak Wiryo terdiam. Sendok di tangannya berhenti. Wajahnya menegang, lalu ia menatap tajam ke arah Ardi. "Aku sudah bilang, jangan mendekat setelah matahari terbenam. Apa yang kau lihat semalam, sebaiknya kau lupakan. Anggap saja itu tidak pernah terjadi." "Tapi, Pak," Ardi mencoba protes. Namun kepala desa itu bangkit dan meninggalkan meja makan tanpa menjawab lagi. Perasaan frustrasi bercampur takut membuat Ardi makin penasaran. Ia lalu menyelinap ke ruangan belakang rumah Pak Wiryo. Ruangan itu seperti gudang, penuh buku tua, kotak kayu, dan gulungan kertas. Saat membuka salah satu laci tua, ia menemukan sebuah buku lusuh berdebu. Sampulnya terbuat dari kulit yang sudah mengelupas, dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Ardi membukanya perlahan. Tulisan di dalamnya adalah catatan harian seseorang dari puluhan tahun lalu. Danau ini adalah gerbang penjaga kuno menuntut tumbal. Setiap kali ada yang melanggar pantangan, Ea akan keluar, mengambil jiwa dan menjadikannya batu agar tetap di tepi danau. Itu adalah hukuman sekaligus peringatan. Ardi menelan ludah. Catatan itu melanjutkan, patung-patung itu bukan ukiran. Mereka adalah orang-orang yang direnggut oleh penjaga. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka masih hidup di dalam sana, terjebak, menjerit, tanpa suara. Tangan Ardi bergetar saat membaca kalimat itu. Ingatannya kembali pada sosok lelaki yang tadi malam membatu di depannya. Tatapan mata yang masih penuh teror seakan membenarkan isi catatan tersebut. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar ruangan. Ardi buru-buru menutup buku itu dan menyembunyikannya di balik jaketnya. Pak Wiryo muncul di ambang pintu. Wajahnya curiga.
Kau ngapain di sini? Ardi gugup. Namun ia berusaha tersenyum. Hanya melihat-lihat, Pak. Ruangannya unik. Kepala desa menatapnya lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan menutup pintu. Ardi menarik napas panjang. Kini ia tahu kebenaran. Patung-patung itu bukanlah karya seni atau legenda belaka. Mereka adalah manusia yang dikutuk menjadi batu. Danau itu benar-benar menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun, yang membuatnya makin takut. Dalam catatan terakhir, tertulis sebuah kalimat pendek, ditulis dengan tinta merah yang sudah memudar. Siapapun yang tahu rahasia ini akan menjadi bagian dari mereka. Ardi menutup buku dengan tangan gemetar. Ia sadar, sejak ia membaca catatan itu, garis nasibnya mungkin sudah berubah. Hari-hari berikutnya, Ardi merasa diawasi. Kemanapun ia pergi, selalu ada tatapan warga desa yang mengikuti langkahnya. Mereka tak lagi sekadar acuh, melainkan seakan menaruh curiga. Beberapa orang bahkan berbisik lirih ketika ia lewat, seakan membicarakan nasibnya. Namun yang paling membuatnya resah adalah pateng-pateng di tepi danau. Setiap pagi ia menghitung jumlahnya, dan entah kenapa jumlah itu selalu bertambah. Semalam ia jelas mendengar tidak ada keributan, tapi kini ada patung baru seorang perempuan muda dengan wajah membelalak dan tangan terangkat seolah berusaha menolak sesuatu. Ardi bergidik. Patung itu terlihat segar, detailnya begitu nyata, bahkan kulit batu di pipinya masih terasa dingin jika disentuh. Ia hampir yakin tubuh itu baru saja menjadi batu beberapa jam lalu. Malamnya, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Buku lusuh yang ia curi dari rumah kepala desa kini menjadi satu-satunya petunjuk. Di salah satu halaman terakhir, tertulis tentang ritual penyerahan. Warga desa dahulu mempersembahkan tumbal secara sukarela untuk menjaga keseimbangan. Tapi belakangan, penjaga danau mengambil siapapun yang dianggap melanggar pantangan. Pantangan terbesar, jangan pernah menatap mata penjaga. Sekali tatap, jiwa akan ditarik masuk ke dalam batu. Membaca itu membuat tubuh Ardi merinding. Ia teringat suara bisikan yang sempat didengarnya di malam gelap. Kau berikutnya. Dengan nekat, ia membawa kamera kecil untuk merekam bukti. Ia bersembunyi di balik pohon besar dekat danau, menunggu. Malam semakin larut, kabut menebal. Suara air berputar pelan terdengar lagi. Lalu, dari tengah kabut, muncul bayangan besar. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya gelap seperti lumpur basah, dengan tangan panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Ardi menahan napas, mengangkat kamera dengan tangan bergetar. Lensa merekam sosok itu, perlahan mendekati seorang lelaki desa yang tampaknya tersesat. Lelaki itu berteriak minta tolong, berusaha kabur, tapi penjaga hanya mengulurkan tangan. Dalam sekejap, tubuh lelaki itu kaku, kulitnya memutih, dan ia berubah menjadi batu tepat di tempatnya. Ardi hampir menjatuhkan kameranya. Sosok hitam itu kemudian berhenti. Kepalanya perlahan menoleh, seolah menyadari ada sesuatu yang mengintai. Dari balik kabut, mata merah menyala itu terlihat jelas, langsung mengarah ke tempat Ardi bersembunyi. Ardi panik, menutup mulutnya agar tak berteriak. Tapi di dalam kepalanya, ia mendengar bisikan bergema, lebih jelas dari sebelumnya. Aku sudah melihatmu. Kamera di tangannya mati mendadak. Kabut semakin pekat, menelan segalanya. Ardi berlari sekuat tenaga, tapi setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Dan di kejauhan, ia bisa melihat bayangan panjang penjaga mengejarnya. Tangan raksasa itu hampir menyentuh punggungnya. Langkah Ardi terhuyung di jalan setapak yang becek. Napasnya tersengal, dadanya terasa seperti terbakar. Di belakang, kabut bergolak seakan hidup, mengejar bersama sosok raksasa yang perlahan tapi pasti mendekat. Setiap kali ia menoleh, mata merah itu menembus kabut, mengunci tatapannya. Ardi ingat catatan yang dibacanya.
pantangan terbesar, jangan pernah menatap mata penjaga. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia telah melihatnya. Senter kecil yang ia bawa nyaris jatuh, sementara kamera di tangannya sudah mati total. Ia hanya bisa berlari menuju desa, berharap ada orang yang menolong. Namun ketika ia tiba, semua pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang keluar, seakan seluruh desa tahu apa yang sedang terjadi. "Bantu saya, tolong!" teriak Ardi dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya sunyi. Tiba-tiba, pintu rumah kepala desa terbuka. Pak Wiryo berdiri di ambang, wajahnya pucat. "Aku sudah bilang, Nak, jangan mendekat ke sana." Ardi berlari menghampirinya. "Pak, tolong, ada makhluk itu." "Saya melihatnya." Pak Wiryo menggeleng pelan. Suaranya bergetar. "Kalau kau sudah melihat matanya, tidak ada yang bisa menolongmu lagi." Ardi terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia mundur beberapa langkah, menolak menerima kenyataan itu. "Tidak, saya bisa kabur. Saya bisa pergi dari sini." Namun tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Dari arah danau, kabut menyebar semakin cepat, meliputi seluruh desa. Suara air berputar terdengar, disertai langkah berat mendekat. Warga satu persatu menutup jendela lebih rapat, menolak untuk melihat. Ardi berlari lagi, kali ini ke arah berlawanan, menuju tepi danau. Ironisnya, tempat yang ingin ia hindari justru menjadi jalannya kabur. Ia mencoba menyusuri tepian, tapi semakin jauh ia berlari, semakin berat langkah kakinya. Udara terasa pekat, seolah menekan seluruh tubuhnya. Kemudian, tangan hitam itu muncul dari kabut. Besar, panjang, dingin, menyentuh pundaknya. Seketika, tubuh Ardi terasa kaku. Napasnya terhenti. Ia berusaha menjerit, tapi mulutnya membeku. Matanya melotot, tangannya masih menggenggam kamera. Dalam beberapa detik, kulitnya mengeras, berubah menjadi abu-abu. Suara retakan halus terdengar, dan Ardi tidak lagi bergerak. Ia berdiri kaku di tepi danau, wajahnya membeku dalam ekspresi terkejut, menjadi patung batu yang baru. Keesokan paginya, warga desa mendapati patung itu berdiri di barisan paling depan. Seorang pria muda dengan kamera kecil di tangan, wajahnya seolah masih ingin berlari. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya menunduk, menerima kenyataan bahwa penjaga danau telah mengambil korban lagi. Pak Wiryo menatap patung itu lama, matanya berkaca-kaca. Namun ia hanya berbisik lirih, "Semoga arwahmu tenang, Nak. Kau sudah menjadi bagian dari mereka." Kabut di atas Danau Sagara perlahan surut, meninggalkan suasana sunyi yang menyesakkan. Barisan patung semakin panjang, semakin banyak, dan siapapun yang berani melanggar pantangan, suatu hari akan berdiri di sana, abadi, menatap danau dengan wajah penuh ketakutan. Dan cerita pun tamat.